Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Windu Kusmawati. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Dengan materi pokok gangguan pada sistem pernafasan kelas 8 semester 2. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan terlebih dahulu kita melaksanakan kegiatan berdoa ya. Silakan dipimpin oleh salawat. Saya akan nanti berdoa mulai. Atensi terlebih dahulu ya. Nanti yang ibu sebutin namanya, kalian jawab dengan siap belajar ya, sambil tangannya diangkat ya. Siap belajar. Aulia Putri Sanjaya, siap belajar. Bayu Prihatna, Siap belajar. Bintang Prasetyo, Siap belajar. Chandra Buana Siap Pramudi, belajar. Dina Syair Ramadhani, siap belajar. Gamarinda Prasetya, Siap belajar. Jonathan Marbun, Siap tidak hadir ya? Tidak hadir. Keterangannya apa Jonathan? Sakit. Bu. Sakit. Lutfiana Zalianti, Marsha Kirana Effendi, Nadia Ferdi Amelia, Winda Alia Zakira, tidak hadir juga. Kenapa alasan? Tanpa keterangan Winda. Ratu Aisyah Purotain, Salwa Melani Putria, Yusa Aska Afifah. Seperti biasa ya, di sekolah kita itu kan ada pembiasaan literasi Quran. Ya, untuk hari ini kita akan mengaji Quran surat Al-Insyirah. Silakan dibuka juz amalnya dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Silakan disimpan kembali juz amannya, kemudian keluarkan buku tulis IPA-nya ya, dan juga buku belajar mengenai gangguan pada pernapasan manusia. Ya. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Ini ya kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Kemudian
Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, itu yang pertama, setelah peserta didik dan guru melakukan diskusi dan literasi serta tayangan video, peserta didik dapat memahami gangguan sistem pernapasan manusia dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah peserta didik dan guru melakukan diskusi dan literasi, peserta didik dapat menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dan guru melakukan diskusi dan literasi, peserta didik dapat membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia dengan bertanggung jawab. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu setelah peserta didik dan guru melakukan diskusi dan literasi, peserta didik dapat mempresentasikan dan menyajikan poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Ini ya tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kalian capai. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, pada hari ini Ibu juga akan melaksanakan 3 jenis penilaian ya. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Oke. Sebelum kita berlanjut ke materi inti, coba Ibu pengen tahu dulu deh. Kita bersama-sama melakukan tarik nafas dan hembuskan nafas ya. Agak dalam ya, nariknya lebih panjang, terus menghembuskannya pelan-pelan. Ya, Ibu komando ya. 1, 2, 3, tarik nafasnya. Iya. Ada yang kesulitan ketika menarik nafas dan menghembuskan nafas? Gambar kesulitan kenapa gambar? Oh, memang gambar sakit. Kalau yang lain? Tidak ada kesulitan? Alhamdulillah ya. Berarti kita masih diberikan nikmat sehat. Ya, harus bersyukur ya. Baik. Berikutnya kita akan menonton video ya. Silakan kalian simak videonya dengan cermat ya. Kita akan membahas beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah asma. Kamu pasti sudah familiar kan dengan istilah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Ada pneumonia. Masih ada lagi nih, nama pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Akibatnya di sini alveolus penderitanya akan terisi cairan. Di sini juga akan menghambat proses pernafasan. Yang ketiga ada emfisema. Ada beberapa jenis penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Di sini ada salah satunya yaitu emfisema. Merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Seperti halnya kanker jenis lain, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Penyakit selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit pada sistem pernapasan ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada laringitis. Selain berbagai jenis penyakit, ada penyakit yang namanya laringitis. Penderita laringitis mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Ada juga yang namanya bronkitis. Nah, di sini disebut bronkitis itu karena mengganggu bagian cabang tenggorokan atau bronkus akibat infeksi biasa. Jadi kita tadi udah bahas asma, pneumonia, emfisema, kanker paru-paru, TBC, laringitis, dan bronkitis. Itu tadi ya videonya. Kemudian apa sih manfaat pembelajaran pada hari ini? Kenapa kita harus belajar tentang sistem pernapasan dan upaya menjaga kesehatan pernapasan? Ini sudah mengutip sebuah hadis. Ini hadis riwayat
Al-Bukhari, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Yang artinya dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu. Oke, ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu ya. Kalian sudah duduk bersama kelompoknya. Nanti yang dipanggil kelompoknya silakan ya. Kalau yang kelompoknya masih mengambil LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 1. Dan kelompok 2. Satu lagi, satu kelompok 2 LKPD ya. Kelompok 3. Oke, baik. Kelompok 4. Silakan kalian buka. Pertama di situ kan ada kolom pengisian identitas ya, ada kelas, ada kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Yang awal itu sudah. Kalau sudah, yang ini ya diisi ya kolom identitasnya. Kemudian kalau sudah, silakan buka lagi lembar berikutnya. Di situ Ibu sudah menyajikan sebuah artikel. Silakan kalian baca ya artikelnya ya. Silakan dibaca artikelnya. Kemudian nanti kalian diskusikan. Kalian buat satu pertanyaan mendasar berdasarkan artikelnya. Ya. Silakan kalian baca artikelnya. Silakan kritisi dan cermati artikel yang sudah disajikan, kemudian diskusikan dengan anggota kelompoknya, buat pertanyaan mendasar berdasarkan artikelnya. Nah, pertanyaan mendasarnya nanti kalian tulis di lembar berikutnya. Ya, di lembar berikutnya itu ada pertanyaan, ada kolom isian untuk mengisi pertanyaan mendasar. Silakan ya. Ada yang sudah jadi pertanyaan mendasarnya? Kelompok 1 salah, sudah jadi? Polusi udara itu apa? Polusi udara adalah Terus apalagi kamu bikinnya cuma 1? ada 3. Lalu polusi udara kan dibagi menjadi 2, yaitu apakah sumber dari polusi udara? Oke, ya. Silakan kalian diskusi dengan anggota kelompoknya dalam menyusun perencanaan pembuatan proyeknya yang meliputi pembagian tugas, persiapan alat dan bahannya, media dan sumber lainnya melalui panduan LKPD. Ada ya di situ ya, silakan. Ya. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, untuk pembuatan posternya kita sepakati kita akan menggunakan aplikasi apa nih? Canva. Kelompok Bayu Canva, kelompok Yusa Canva. Kalau Salwa kelompok 1 Canva. Afifah? Oke, Canva semua ya, silakan ya. Ditulis, dibagi tugasnya, ingat yang adil ya pembagian tugasnya, alat dan bahannya apa saja, kemudian langkah kerjanya juga. Sekarang silakan kalian buat jadwalnya untuk pembuatan proyeknya. Ya. Kita sepakati deh sekarang jam berapa ya? Sekarang jam berapa? Kira-kira kalian kalau bikin poster butuh waktu berapa menit? 20 menit cukup? Cukup? 20 menit? 30 menit deh ya.
Sudah, silakan kalian boleh langsung membuka aplikasi Canva-nya ya. Silakan. Jika ada kendala, ada kesulitan, bisa komunikasikan dengan Ibu ya. Silakan. Pergi setiap pagi, belajar raih prestasi, ulangkan kaki ini dengan wajah yang berseri-seri. Ku belajar hari ini, ku mandiri esok nanti. SMP Negeri 6 dukung pembangunan pendidikan, berkarya tak kenal lelah, ukir prestasi tak pernah henti. Ku belajar hari ini, ku mandiri esok nanti. Moto kami ada di sini, ku berdasar setelah pandai. Bimbing kami dengan niat suci, harap darimu di sini. Saatnya nanti akan berbakti, janjiku padamu negeriku. Kami memahami, kami menyadari, tanpamu ku takkan mengerti. Hadirku di sini untuk menggapai mimpi, buku bimbinglah kami. Tunjukkanlah pada dunia SMP Negeri 6 yang kita banggakan. Sampaikanlah pada mereka, di sini kami mampu berkarya. Kami memahami, kami menyadari. Bayu, kelompoknya sudah? Oke. Kalau sudah, berikutnya nanti kita akan melakukan kunjung karya ya. Ibu akan atur. Kelompok 1 silakan berkunjung ke kelompok 2. Kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4 dan sebaliknya ya, 4 ke 3, 3 ke 4, 1 ke 2, 2 ke 1. Paham ya? Nah, bagaimana cara kunjung karyanya? Kan posternya masih di handphone kalian masing-masing ya. Silakan kalian mau kirim via WhatsApp saja ya. Ya, silakan dijabarkan ke anggota kelompok yang sudah Ibu tentukan. Misal, Pak, tadi program kan kelompok 1 sawah, nanti kontennya Pak boleh share ke sawah. Ya, kemudian fotonya sawah di share ke Pak. Ya,
Untuk silakan kalian kunjung karya ke poster kelompok yang sudah ditentukan. Kemudian jika ada perbaikan, menurut kalian ada kurang-kurangnya dan kalian ingin memberikan saran, silakan kalian tuliskan pada kertas yang ibu bagikan ya. Nanti kalau sudah, kalian perhatiin posternya, terus kalian isi saran yang ingin kalian tuliskan apa, isi di kertasnya. Setelah itu nanti ditukar ke kelompok lain. Paham ya? Silakan dikirim posternya ya. Tadi Afifah ke Salwa, Salwa ke Afifah. Kemudian Bayu kirim ke Yusa. Yusanya kirim ke Gama. Kalau ada perbaikan tulis di kertasnya, kemudian kembalikan ke kelompoknya. Asal ya, gambarnya ini belum sesuai sama temanya, misal ya, seperti itu ya. Silakan sambil ditulis. Terus nanti ditukar ya, kertas yang ini ya, dari bisa. Silakan. Nanti kalau memang ada masukan dari kelompok lain, ya, kalau ada masukan dari kelompok lain, silakan kalian perbaiki posternya, ya. Kalau ada masukan, silakan perbaiki posternya, kemudian download lagi. Paham ya? Setelah itu nanti kita bersiap untuk melaksanakan presentasi. Siap ya? Ya, silakan diskusikan. Hormati poster dari kelompok lainnya ya. Nah, sebelum kita melaksanakan presentasi biar lebih semangat, yuk kita sama-sama breathing dulu ya, biar semangat nih. Biasa kalau presentasi sudah mulai agak-agak bimbang gitu kan, biar kalian relax. Yuk sama-sama kita melakukan breathing. Ayo bangun semua. Yang di depan barisnya di depan, yang belakang boleh di belakangnya ya. Yang penting jangan ada di kursinya. Ya boleh kasih jarak. Siap? Siap? Ikutin ya gerakannya ya. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh, when you get down. Ulangi ya, nanti yang presentasinya diawali dengan kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kirim posternya ke nomor WhatsApp Ibu ya. Nanti di notice kelompok 1 ya, biar Ibu bisa langsung tampilkan di layar. Kelompok 1 sudah siap? Oke, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang upaya menjaga kesehatan pernapasan. Sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Salmiani Putria. Oke, Putri Sanjaya. Nama isyarat lain. Putri Marianti. Nah, yang akan menjelaskan tentang apa itu sistem pernapasan, contoh-contoh dari penyakit yang menyerang sistem pernapasan, serta faktor-faktor dan upaya-upaya untuk menjaga sistem pernapasan itu sendiri akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ terlibat dalam proses penukaran oksigen dan keluar dioksida dalam darah. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat menjaga sistem pernapasan manusia? Yang pertama adalah menghindari polusi, tidak merokok, dan menjaga kesehatan. Dan ada juga contoh-contohnya. Penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan adalah contohnya penyakit paru obstruktif kronik, tuberkulosis, asma, flu, pneumonia. Kemudian di sini ada faktor-faktornya yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya adalah terkena polusi udara, terpapar racun, merokok aktif atau pasif. Nah, itu adalah materi yang dimuat dari poster atau positif. Kelompok saya juga punya slogan nih. Ayo, 1, 2, 3. Yuk jaga sistem pernapasan kita seperti kita menjaga hatinya. Oh ya, kami juga silakan. Yang mau bertanya? Bisa, silakan. Sudah cukup bagus? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kelompok 1. Tadi kita sudah melakukan presentasi ya semuanya ya. Sekarang kita akan melakukan refleksi dari hasil proyek yang sudah kalian buat dan kalian presentasikan ya. Silakan siapkan handphonenya. Silakan, sudah siap handphonenya? Ibu akan melakukan penilaian kognitif ya. Ibu akan share linknya. Di situnya juga belum ya? Udah gambar? Ah iya itu, tuh gambar ya. Ada namanya. Tuh. Iya. Siap ya? Oke, silakan masuk mengerjakan. Aulia Putri ya, yang pertama tuh tangannya dong. Ya boleh, ada Arya, ada Bayu, keren Bayu. Tadi Bayu kasih satu, cuman kasih Aulianya, Bu. Kasih. Iya. Sudah semua ya? Sebenarnya tahu sih namanya Robi. Ya, tadi kita sudah melakukan refleksi ya dari hasil proyeknya. Kalian sudah melaksanakan kegiatan penilaian kognitif ya. Untuk nilai pengetahuannya tadi sudah melalui aplikasi Nearcode ya. Bagaimana? Suka aplikasinya? Nanti kita sering-sering ya pakai aplikasi ini. Oke. Berikutnya, nah tadi posternya sudah ada ya, masih ada ya posternya ya. Silakan kalian publikasikan posternya, silakan kalian upload ke Instagramnya masing-masing. Oke, sudah semua ya. Jadi 4 kelompok sudah memposting poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan di Instagramnya masing-masing dengan men-tag IG sekolah dan juga IG guru ya. Oke, seperti ini. Ya, kita sudah sampai di
penghujung pembelajarannya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa saya? Oke, silakan Salwa. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kali ini adalah saya jadi lebih tahu bagaimana caranya apa bahaya dari polusi udara, asap rokok, dan bagaimana pentingnya menjaga sistem pernapasan kita agar tetap sehat. Juga tentang penyakit-penyakit apa aja sih yang bisa menyerang sistem pernapasan kita kayak asma, TBC, dan yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Salwa. Ya, Ibu perjelas ya kesimpulan pembelajaran pada hari ini mengenai sistem pernapasan. Ya, untuk gangguan pada sistem pernapasan itu ada influenza, ya, tonsilitis, faringitis, pneumonia, TBC, asma, dan kanker paru-paru. Adapun upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita itu salah satunya dengan menjaga agar udara tetap bersih. Caranya bagaimana supaya udaranya tetap bersih? Dengan memperbanyak apa kalau udaranya supaya bersih? Memperbanyak menanam pohon. Ya, ingat ya, di kelas 7 kita sudah belajar fotosintesis kan. Jadi kalau tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jadi karbon dioksida yang tidak baik untuk kita itu diambil oleh tanaman dan tanamannya mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Jadi cara menjaga kebersihan udara itu dengan memperbanyak menanam pohon. Kemudian apa lagi supaya sistem pernapasan kita tetap sehat? Olahraga itu olahraga secara rutin. Melakukan refleksi pembelajaran. Kalau tadi refleksi proyek ya. Kalau ini pembelajarannya. Silakan kalian siapkan kembali handphonenya. Silakan kalian isikan. Ada pertanyaan? Silakan apa ya? Bahaya merokok. Oke, apalagi upaya menjaga kesehatan. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ibu ingatkan kembali untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Ya, itu ya. Silakan dirapikan meja dan bukunya. Silakan di meja. Satu saja. Sudah hari ini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.